dalam bahasa Inggrisnya temptation. Temptation artinya pencobaan. Saya bilang pencobaan itu ada dua, pencobaan yang positif atau negatif. Saya kasih contoh. Tetapi perkataan firman itu yang paling utama. Makanya Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika saya waktu di Surabaya, saya pernah dipukul massa itu dari jam 1 malam sampai pagi. Setiap saya duduk bangun dipukul lagi, bangun dipukul lagi, bangun dipukul lagi, dan seterusnya. Tapi saat ini saya masih ada, semoga kasih karunia Tuhan. Dan saya juga pernah tabrak mobil di jalan tol, bempernya hancur, jadi tinggal sedikit. Yang penting hancur, kalau ganti mobil itu ganti yang baru. Dan sampai sekarang saya tidak apa-apa, semoga kasih karunia Tuhan. Dan saya kecelakaan ulang-ulang, dipukul orang ulang-ulang, dikejar orang pakai pisau, pakai parang. Pernah terjadi seperti begitu. Kalau mau dibilang saya sudah mati, tapi masih ada perkenanan Tuhan. Saudara dan saya hari ini masih ada perkenanan Tuhan. Amin. Saya bisa ditolong Tuhan, saudara pun pasti akan ditolong Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mau sering begini. Saudara bisa pilih ada 3 bagian. Saudara mau berjalan naik, atau saudara mau jalan mendakar, atau saudara mau berjalan menurun. Ada 3 pilihan dalam hidup kita sama-sama. Kita mau berjalan lurus, rata, atau kita mau berjalan menurun, atau kita mau berjalan naik. Mama Libi mau berjalan naik atau berjalan menurun. Apalagi kita semua dapat puluh ke atas ini lebih banyak memilih jalannya rata. Kan begini, Yesus ketika dicobai di padang gurun itu mempunyai 2 pilihan. Kita berpikir yang positif atau negatif. Nah, kita lihat nampak jelas waktu Yesus berumur, waktu dilahir itu, pada waktu pemerintahan Herodes, maka anak-anak sulung pada waktu itu harus dibunuh. Berarti Yesus pada waktu itu harus mengungsi kemana? Mesir. Kemana? Ke Mesir. Ketika aman baru dia lagi kembali ke Israel. Inilah nanti kita akan melihat ini nubuatan dan nampak jelas bangsa Israel adalah bangsa yang gagal. Yesus adalah citra dari bangsa Israel sendiri. Yesus itu tidak pernah gagal. Yesus itu menggenapi apa yang dilakukan orang Israel dalam kegagalannya di padang gurun. Ini namanya nampak jelas. Waktu Yesus keluar dalam air, terus menuju kemana? Kemana? Padang gurun. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati laut Teberau, mereka dari air, mereka langsung kemana? Padang gurun, padang pasir. Padang gurun. Yesus keluar dari air, padang gurun. Israel keluar dari air, padang gurun. Inilah nampak jelas yang Yesus alami di padang gurun. Artinya melengkapi apa yang dilakukan kegagalan Israel melalui Yesus. Awal pencobaan Yesus dibawa ke padang gurun itu siapa dulu? Roh Kudus. Hah? Siapa? Iblis kok atau siapa? Roh Kudus. Oke, kita mulai baca, nanti kita nampak jelas dari Matius 3 ayat 16 sampai 17. Terus kita lompat lagi ke ayat Matius 4 ayat 1 dan 2. Waktu awal pelayanan Yesus, dia mau melayani pekerjaan Bapaknya itu dimulai dari mana?
Sungai Yordan. Setelah itu Yesus dibawa oleh siapa? Roh Kudus. Oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat kembali perjalanan Yesus dicobai di padang gurun. Pada Yesus berumur berapa tahun? 12 tahun. 30 tahun. Nah, pada waktu itu Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Ini kita akan melihat namanya nampak tilas. Nah, saya mau bertanya kepada saudara. Saudara suka atau tidak ketika ada pencobaan yang saudara hadapi? Mau kau tidak, mau kau sonde ketika ditolong dicobai? Tidak. Hah? 100% itu sonde akan pernah mau dicobai atau mengalami pencobaan. Apalagi pencobaan disebut ujian. Setiap manusia pasti akan menghindari namanya pencobaan. Maka ketika kita mengikuti Yesus, kita percaya kepada Yesus, Yesus dicobai oleh iblis. Maka pun kita sebagai murid Yesus harus dicobai. Nah, kata pencobaan di situ dalam bahasa Inggrisnya temptation. Temptation artinya pencobaan. Saya bilang pencobaan itu ada dua. Pencobaan yang positif atau negatif. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Ayub itu dicobai oleh siapa? Iblis, itu jelas. Ini namanya pencobaan yang memakai makna negatif. Supaya apa? Ayub menista Tuhan. Tetapi Ayub dalam 38 bilang apa? Seandainya aku dicobai, maka aku akan keluar seperti emas yang murni. Nah, saya berpikir begini, ketika kita mengalami proses dalam pelayanan sekarang, kita mungkin masih sedikit. Kenapa saya mau tidak berpikir tentang hal-hal yang besar ke depan? Karena kita harus sama-sama mendaki pencobaan itu. Tapi kita mendaki bersama Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang penting kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu ton yang negatif yang Ayub dapati lewat iblis. Itu negatif. Yang positif kita contoh dalam Abraham. Abraham yang suruh persembahkan Ishak siapa? Tuhan. Amin. Amin. Yang suruh mempersembahkan Ishak itu adalah Tuhan. Pencobaan yang didapati oleh Abraham dari Tuhan. Pencobaan yang didapati Ayub melalui iblis. Tetapi Tuhan berkenan ketaatan dari Abraham. Nah, saya mau berkata begini. Waktu saya kuliah, saya namanya belajar, betul. Nah, saya orangnya waktu itu Down syndrome karena banyak itu makan namanya obat-obatan, sabu-sabu, pil koplo. Jadi orang bilang agak begini. Tetapi saya harus belajar. Ketika saya harus belajar, itu dapat pelajarannya bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Otak saya tidak mampu. Ini namanya ujian. Ini namanya belajar. Ketika waktu itu saya belajar, itu hanya pilihan dua, maju atau mundur. Ketika ini saya pakai tim kuliah, pasti namanya ada ujian. Ujian ini dinamakan temptation, artinya ada dua punya makna, ton yang negatif atau ton yang positif. Kita memaknai pencobaan atau ujian itu ada dua, yang positif atau yang negatif. Kita mau pilih yang mana, positif atau negatif? Mau pakai yang positif atau mau pakai yang negatif? Yesus disalibkan ada dua orang, yang satu positif, satu negatif.
Pilihannya ada pada saudara dan saya. Jangan pernah takut dalam setiap hidup permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, sekalipun cuaca kemarin sedikit turun lagi, naik lagi. Saya tidak pernah berputus asa. Saudara pun jangan berputus asa. Maka masa depan itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ini adalah pengajaran. Semoga kita kuat di dalam Tuhan menghadapi pencobaan ke depan. Pasti Tuhan selalu membuka jalan dalam setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.